ceritakan itu juga nggak perlu lagi saya ngitung longest string, shorter string, karena udah tinggal masukin aja, udah ada aplikasi. Memang kita udah sangat dimudahkan ya, teknologi aplikasi desain PV ini udah sangat banyak seperti itu Bapak Ibu. Berarti kita dapat ya nanti ya? Ya, untuk sebetulnya itu materi untuk besok Bu, untuk yang aplikasinya. Tapi ini kita belajar dari basic seperti itu, Bu. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, sudah untuk yang hari ini kita belajar mengenai basic dari desain array seperti itu. Nah, sisanya kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisa saling sharing atau saling discuss seperti tadi malam. Bu, mau tanya Bu. Ya. Koefisien temperatur kan kecil-kecil Bu ya? Ya berpengaruh sih kecil-kecil. Kalau kita pure menggunakan Ohm law gitu aja kan, simple Ohm law kan enggak, itu sebenarnya kan simple Ohm law ditambah koefisien temperatur kan, karena temperaturnya so-so di Indonesia, dalam artian tidak ada apa namanya, tidak ada yang beda jauh kayak di Eropa atau di Australia kan. Ini koefisien temperatur kan sedikit sekali. Kalau kita pure menggunakan Ohm law gitu bisa Bu ya? Silahkan Pak, silahkan. Memang ini karena memang kita berbicara basic, jadi kita berbicara mengenai secara idealnya seperti itu Pak. Tetapi memang pada saat pada saat aktualnya memang banyak sekali shortcut seperti itu ya Pak ya, untuk menggunakan ini, mendesain seperti ini. Karena ujung-ujungnya kita juga akan simulasikan lagi Pak, simulasikan PV power productivity. Ini karena basic, jadi saya sampaikan mengenai asalnya, kenapa sih string itu segini, kenapa sih temperatur itu berpengaruh, seperti itu Pak. Ayo, pertanyaan Bu. Iya. Ya, ini yang optimizer itu hanya satu untuk satu modul PV ya? Iya, betul. Kalau ada 14 PV, kita juga pasang 14 optimizer. Betul Pak. Tidak bisa satu optimizer untuk satu array? Sejauh ini yang saya temukan itu satu PV dengan satu optimizer Pak. Oke, untuk baik. Satu optimizer yang per array saya belum ada sih Pak untuk menemukan itu. Mungkin ada merek lain yang belum terjamah oleh saya yang belum. Iya, baik. Belum pernah nemu. Terus kira-kira harganya sekitar? Harganya ini kalau yang Solar Edge itu kalau tidak salah itu sekitar di angka, jadi mungkin 30% sampai 40% dari harga PV-nya. Sekitar itu Pak. Jadi lumayan cost edit memang, tetapi mungkin powernya juga bisa diperhitungkan penambahannya. Itu Pak Efren. Ya baik. Dan terus harganya dari micro inverter itu ada sekitar berapa yang
harganya microinverter? Oke. Microinverter. Yaitu ya di kanan. Microinverter itu dia kan misalnya kadang misalnya kita membuat sistem 5 kilowatt itu Iya. string inverternya katakanlah sekitar belasan juta. Kalau yang microinverter ini karena dia tiap 4 PV dipasang, tiap microinverter biasanya kisaran, saya nggak bisa ngafalin harga, 3 sampai 4 juta kisaran tiap microinverter. Baik. Mungkin bisa saya share Pak harganya setelah ini. Saya harus buka dulu. Agak lupa memang. Ya, dan terus mau tanya tentang bypass, dioda bypass ya. Iya Katanya betul. ini sudah embed, sudah terpasang di dalam pada waktu dijual yang panel PV modul, betul? Tidak Betul Pak. tidak ditambah oleh kita teknisi di lapangan. Iya tidak Pak, karena memang dia masuk ke rangkaian modul seperti itu. Jadi untuk tiap selnya ada yang dipasangin bypass PV, ada yang dia hanya beberapa sel yang pakai bypass PV. Jadi memang ada pabrikan yang dia sudah menjual ini PV saya sudah dilengkapi dengan beberapa bypass diode dalam beberapa sel seperti itu. Dan itu kelihatan di dalam specs-nya dari PV modul ya. Iya, betul. Ditulis di sana bahwa sudah termasuk bypass atau belum. Betul. Oke, baik. Bu, satu hal lagi tentang yang inverter itu, ada yang langsung yang microinverter langsung 3 fase yang keluar, atau yang microinverter hanya untuk 1 fase? Microinverter ada 2 Pak. Ada 2, maksudnya ada yang bisa dipakai di 3 phase, ada yang bisa dipakai di single phase. Tuh, jadi masing-masing beda. Tetapi untuk yang 3 phase itu memang yang kapasitas tinggi ya, lumayan yang. Ya, sudah ada banyak modul PV yang terpasang padanya ya. Sudah suatu array ya, baru jadi micro inverter 3 fase. Betul. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Efrem. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Bu, berarti Ya. microinverter tadi kan tiap satu string satu microinverter Bu ya? Microinverter itu iya Pak, dan tiap microinverter bisa dipasang 4 PV. Jadi dia modelnya paralel, tiap satu PV paralel. Jadi microinverter satu, bentar. Untuk microinverter satu, nah ini ada port 1, port 2, port 3, port 4. Ini masing-masing ke PV. Seperti itu Pak, sebagai bayangan. Cuman di microinverter tuh nggak ada chargernya Bu ya? Dia pure DC ke AC Bu ya? Iya betul, jadi memang microinverter ini ya poin bagus Pak. Microinverter ini untuk on grid Pak Ketut. To the point Bu, langsung ke ini nggak ada ke baterainya tuh nggak bisa, nggak ada. Sejauh ini memang untuk on grid, memang untuk yang microinverter yang kami biasa pakai belum ada yang dia nyambung ke baterai, itu belum. Microinverter tuh dia
memang di situ sebutkan 4 string, Bu ya. Ada Maksimum yang 2, string gitu. Pak. Ada yang 2. Oh, Jadi tergantung, Bu ya. Jadi untuk yang 4 string ini biasanya dia 1500 WP, 1500 watt maksud saya. Ya. Jadi bisa dipakai 1500 bagi 4, 300-an watt, Watt power, WP, watt peak, ya. 300-an watt peak 1 PV. Kemudian ada juga kalau yang dua port itu yang 700 lah, kira-kira 700 watt itu bisa. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Memang belum banyak sih memang yang memakai microinverter ini, Pak. Saya dari 4-4-nya pasang, saya pakai hybrid semua, Bu. Oh, iya. Berarti ada baterainya, Pak? Ada baterainya, jadi ya nggak bisa mati listrik gitu. Wah, mantap. Tapi ya selama ini sih baterainya saya tahan 3 tahun ya, masih tahan ya. Enggak, belum ini. Settingnya juga saya SUB kalau nggak salah. Solar, utility baru baterai. Oh, iya. Ada. Berarti memang baterainya dipakai hanya saat mati gitu ya, Pak. Jadi cycle-nya otomatis dia akan lebih kecil ya, Pak ya, cycle use-nya. Betul, Bu. Jadi baterai itu akan kepake cuman kalau malam mati lampu. Betul. Ya. Tapi kalau selama malam nggak mati lampu, dia sebenarnya floatingnya dari 94 sampai 100% lah. Jadi pada saat mungkin PLN-nya drop sedikit, itu dia memang ya kayak UPS gitu aja, Bu, ngedrain sedikit tapi nggak. Tapi pagi di charge-nya pakai saya tidak menggunakan ngecas pakai utility, ngecasnya pakai solar gitu loh. Kalau ngecas pakai utility kan akhirnya bolak-balik aja kan gitu. Bolak-balik dan energi aja kan. Jatuhnya cycle baterainya kan, baterai itu umurnya berdasarkan cycle ya, Pak ya. Jatuhnya nanti nggak awet kan baterainya. Sudah terlalu bolak-balik di charge, discharge, charge, discharge gitu. Nah, menambahkan juga dari Pak Ketut ada poin bagus yang belum saya sampaikan. Jadi untuk yang sistem on-grid, sistem hybrid, untuk yang sistem hybrid itu baterainya, ini si komponen baterai bank ini, itu tipe pengecasannya, itu kalau inverter hybridnya, ini dia bisa mengatur tipe pengecasan dari baterai bank. Jadi ada sistem namanya OSO, mode OSO, only solar yang ini maksudnya only solar yang mengecas baterai. Jadi si PLN ini dia kan bisa juga mengecas baterai. Di sini bisa dilihat panahnya juga bolak-balik, artinya di si AC bisa bisa diubah jadi DC untuk ngisi baterai. Nah, tetapi bisa juga selain OSO ini bisa juga pakai UTI. Kalau nggak salah namanya UTI, di beberapa inverter mungkin nama modenya beda-beda, itu bisa juga PLN yang ngisi. Jadi ini pinter-pinternya kita untuk ngeset mana sih yang lebih pantas buat inverter hybrid ini kita pengen setting. Nah, untuk kalau misalnya pengen baterainya awet, itu alangkah baiknya seperti yang Pak Ketut tadi lakukan, itu kita cas baterai hanya dengan PV saja. Karena kalau cas baterai pakai PLN, itu baterai itu rata-rata punya cycle time itu sekitar 6.000 sampai 10.000. Sampai 6.000 sampai 10.000 cycle. Artinya, saat dia satu kali charge penuh, discharge, sampai di DOD-nya, udah habis, itu dia satu cycle. Saat dia berkali-kali
ngisi, itu kan dia umurnya makin pendek, akan lebih nggak awet untuk baterai itu sendiri. Seperti itu. Itu tambahan informasi. Terima kasih Pak Ketut, jadi ada inspirasi. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang kira-kira bisa kita diskusikan? Bu, satu pertanyaan lagi. Ini Iya, yang silakan Pak. microinverter ini sekaligus stabilizer ya, yang kalau ada mengurangi yang sinar, dia juga naikkan sedikit yang tegangan. Apa Betul, begitu? betul. Ya, seperti SCC yang MPPT yang lainnya, yang Betul. microinverter ini ya, supaya kalau ada awan sedikit masih tetap dia kasih 220 volts contohnya sebagai output. Benar? Betul, Oke, betul. baik. Ada built-in ya. Betul, Pak. Oke. Oke. Menyambung Pak Eprem tadi, Hmm. kalau kita on grid, Mhm. sistem inverter itu dia jadi slave, Bu. Jadi apapun yang diberikan PLN, misalkan PLN-nya 200 volt lah ya. Bukan 220 ya, 200 volt. Nah, si inverter ini akan jadi slave aja. Dia tetap solarnya itu akan ketahan di 200 volt. Tetapi pada saat siang hari full pakai misalkan kita siang hari listrik kita tiba-tiba mati kan, PLN mati, kita full pakai solar. Nah, itu dia bisa maintain di 220. Ketika join sama PLN itu si inverter ini jadi slave, Bu. Nggak bisa dia menang, itu nggak bisa. Karena tidak ada baterai di situ. Betul, betul, betul. Ya, terima kasih, Pak. Iya betul, tergantung dari yang main ya, karena dia cuma slave ya, benar. Betul Pak, kalau Pak Eprem itu Bapak mau full power 220 itu tidak usah diekspor. Jadi tidak usah mainnya kita matikan, itu bisa dia maintain sampai 220 atau tergantung mau disetting inverternya berapa. Tapi ketika Anda join sama main, itu kita si inverter ini jadi slave gitu loh. Kalau tidak jadi slave, nanti itu inverter bisa masuk, bisa nyetabilin seluruh kota itu, Bu. Oke. Ya, maka ada anti Island, no? Anti Islanding ya. Ya, anti islanding. Ya, betul. Oke. Oke. Saya mau nanya Mas Alam, apakah besok itu apakah agendanya hanya project presentation atau bagaimana Mas Alam kira-kira? Ya, halo Mbak, selamat siang. Besok sebenarnya agenda itu project presentation, Mbak. Tapi misal Mbak Tias ada sedikit pemaparan materi di hari ketiga, boleh juga di awalnya, Mbak. Mungkin bisa juga nanti di awal itu kita sesi materi sebentar, selanjutnya kita langsung ke project presentation, Mbak. Seperti itu. Oke. Untuk project presentation-nya, apakah tiap individu masing-masing presentasi atau bagaimana? Nanti Mas diacak random, Mbak, individu Oke. buat presentasi hasil project-nya. Oke. Kita coba lanjut discuss dulu. Kalau misalnya memungkinkan, mungkin kita akan coba review untuk materi yang besok. Mungkin ya Mas Alam? Boleh, Mbak. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa. Ya, silakan. Ya, maaf saya masih dalam membandingkan produk. Saya mau tanya pendapat Ibu.
Kalau di bidang-bidang yang lain kan kita sering membandingkan produk Eropa, produk Jepang, atau produk Cina ya Bu ya. Nah terus untuk panel ini sendiri kalau saya lihat kan marketnya semua untuk world market itu kan China punya ya. Nah, ini pendapat Ibu atau dari pengalaman Ibu sendiri ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara produk Eropa atau Cina dan Jepang gitu? Pernah mencoba nggak? Sejauh ini em, kemungkinan nggak banyak perubahan signifikan Pak, karena memang kita punya solar reviewer. Ada solar reviewer di skala global yang dia kayak membagi-bagi tier 1, tier 2, atau tier 3. Dan as long as dia berada di tier 1 atau dia best quality, seharusnya tidak ada perbedaan banyak. Memang sejauh ini produk-produk kami kebanyakan dari Cina seperti Growat, Sungrow, dan lain sebagainya. Tetapi sejauh ini masih aman-aman aja. Kita selalu pakai yang tier 1 komponennya, Pak. Seperti itu. Mungkin bisa jadi gambaran. Mohon maaf, Pak, siapa? Saya aja nih Bu. Oh ya. Tadi lembaga reviewernya itu apa namanya? Boleh kok. Biasanya ada di website solar reviewer gitu sih, Pak. Oke. Mereknya apa ya, Mbak? Kalau untuk yang kita biasa pakai di PTI Energy itu kita bisa pakai Long E atau JA Solar, atau ya Long E sama JA Solar sih kebanyakan, atau REC. Beberapa pakai REC juga untuk beberapa proyek kita. Kemudian juga untuk kalau yang proyek-proyek pemerintah karena harus TKDN itu kita pakai Sunkeindo, Sunkelux. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kalau misalnya modul-modul yang pabrikan Eropa itu seperti Solar World kayak gitu-gitu sih. Dan itu saya sih melihatnya tidak ada perbedaan signifikan. Saya pernah pakai Solar World juga untuk di penelitian dan aman juga memang. Memang harganya mahal juga, tapi memang tidak terlalu banyak perubahan signifikan juga seperti itu. Seperti yang tadi contohnya di presentasi itu kan speknya Long E Bu ya? Iya. Ya. Oke. Oke. Saya pakai 3 project itu pakai 3 Long E, satunya pakai ICA. Oh, ICA. Dalam negeri ya, Pak? ICA pabriknya di Kerawang. Kalau Cikarang atau Kerawang itu. Itu sekarang ICA pun ngeluarin sampai 540. Sorry ya, saya nyebut merek di sini kan. Maksudnya dalam arti saya nggak endorse apapun, saya cuma experience gitu loh. Kan gitu. Kalau Long E memang agak mahal, bedanya tuh dengan power yang sama. 540 ICA tuh sekitar 4 jutaan. Kalau yang 3,5 juta. Kalau yang Long E itu sekitar hampir 4 lah, 3,9 berapa gitu. Saya tidak ada mengendorse apa-apa loh di sini, dalam artian ICA pun proyek pertama saya pakai panelnya pakai ICA. Sampai sekarang bertahan 3 tahun juga, masih powernya juga masih bagus. Saya in overall tuh so-so lah Mbak, apa namanya, minus plusnya kalau range segitu tuh memang ya sama lah di power itu. Berapa per WP-nya ya? Maksudnya ini installation apa solar panelnya? Harga solar panel per WP-nya. Kalau yang saya yang Long E itu 540, itu sekitar 4 juta. Per WP-nya Pak, bukan jadi 4.540 WP gitu Pak? Iya itu ya bagi aja. Berarti kena berapa ya? Kita kan solar panel kayaknya nggak jual per WP, maksudnya lah Pak. Yang ada kan udah fix sih Bu, 370, ada yang 540, ada yang 450 gitu kan. Bahkan biasanya ditawarkannya itu per WP, jadi tinggal dikalikan berapa ini
yang disediakan Biasanya kan berapa? kalau dikalikan berapa itu kan installation, Bu. Biasanya kan kayak gitu, bukan solar panelnya. Iya. Cuma yang pengalaman saya ya, punya Sharp, punya Grundfos, terus punyanya produk China itu beda. Beda. Begitu. Lebih bagus punya Sharp, punyanya Grundfos. Beda. Apa namanya? Aluminiumnya, apa namanya itu? Oke. Tataannya Semacam ya, insulationnya. ya, semua tuh beda. Lebih bagus punyanya Sharp sama Grundfos. Grundfos tuh lebih bagus dari Sharp. Memang harganya mahal sih. Tuh. Jadi pengalaman saya gitu. Hanya kalau yang longi ini harga per WP-nya, kalau saya biasanya nengerinya dari situ, nandainya ini mahal apa murah, saya lihat per WP-nya berapa. Jadi tinggal dikalikan aja. Kalau longi bisa murah dan kualitasnya bagus, kan saya bisa ngikut juga. Dan tapi kalau dari segi performansi mungkin Bu Elvi bisa sharing bagaimana. Kalau saya pembandingnya memang dari segi efisiensi efisiensi performansi PV productivity misalnya, terus kemudian dia sering mungkin disconnect atau lain sebagainya, seperti itu sih. Bagaimana Bu kalau dari segi power Alhamdulillah productivity-nya? kalau saya kan banyak dipakai untuk pompa. Jadi bukan untuk listrik residensial atau pabrik pompa. Jadi sampai sekarang ya masih bagus. Masih berfungsi. Padahal udah dari 2009, ada yang 2012 sampai sekarang ini masih bagus. Oke. Kalau yang dari SAP itu saya dulu ambil sampai berapa ya? Banyak itu 150-an piece. 250 WP. Bagus memang. Harganya ya bagus juga. 2 kali lipat ya, Bu ya? Iya, lebih Pak. Oh, lebih malah. Iya. Karena memang mungkin di tahun segitu harga PV masih mahal ya Bu ya. Karena memang tren dari harga PV itu makin lama makin kecil, makin menurun. Jadi makin murah memang makin ke sini Bu. Iya mungkin ya. Iya. Waktu itu memang apa namanya masih ngambil ke Jepang ya kalau SAP itu dulu. Tapi sekarang kayaknya semua diproduksi di Cina ya. Ada Bu di Cina, Bu. Iya. Dan kebanyakan memang sudah punya distributor di Indonesia, juga punya perpanjangan tangan di Indonesia. Jadi memang relatif orang lebih familiar, lebih mudah juga sekarang untuk beli PV, karena kalau di awal-awal tahun 2010, 2011-an itu kalau mau beli PV emang harus impor, terus harus menunggu shipping berapa lama seperti itu. Ya, betul. Saya sedang membandingkan speknya, Bu. Kebetulan kalau yang paling menonjol sih memang paling bedanya di segi keringanan sama degradation-nya itu, Bu. Dia bisa 1 sampai 5 tahun itu 0% gitu. Nah, itu belum dibuktikan sih, cuma hanya melihat ininya aja. Terus saya mau tanya, Bu, untuk operating temperatur itu kan rata-rata di minus 40 derajat sampai 85 derajat. Nah, kalau punyanya Jepang ini minus 20 sampai 50 derajat. Ini berarti lebih kecil ininya ya. Operating space-nya gitu. Iya, berarti memang mungkin dia secara R&D-nya, dia testingnya juga di range segitu begitu Pak. Karena pasti kan di awal sebelum dijual itu pasti di testing di kondisi terberat seperti itu. Artinya kalau minus 20 ke atas itu nggak bisa beroperasi berarti ya?
Either Bawah berarti ya. nggak Kan minus bisa 20. beroperasi atau belum pernah dites sama manufacturer-nya, seperti itu, Pak. Oh, artinya hanya menjaminnya di angka segini kali ya. Betul, karena memang pabrikan itu dia berani menulis kalau dia sudah pernah skala lab mengetes performansi produk dia. Oke, Bu. Sorry, kalau foton itu dia kalau di malam hari di kisaran jam berapa, Bu? Kalau di Indonesia kemarin saya lupa. Dari jam berapa bisa diserap? Kalau selama ada matahari itu ada foton, Pak. Kalau Kira-kira sampai biasanya sih kalau saya sampai sebelum maghrib itu sudah tinggal dikit sekali kayak gitu. Intinya sampai langit udah nggak ada matahari baru kita biasanya udah nggak diukur, udah nggak keluar untuk dayanya. Kalau pagi itu jam 6, jam 5 sudah lumayan, sudah ada. Tapi memang kecil dan dia mulai makin tinggi itu tiap daerah beda-beda. Kalau dulu saya pernah ukur di Karimun Jawa itu memang jam 9 pagi, jam 7, jam setengah 8 pagi udah tinggi karena itu di sana daerahnya memang panas banget dan juga daerahnya luas, daerah pantai seperti itu. Gitu Pak Ajan. ya, terima Mau kasih. balik lagi ke yang tadi Inca ya. Mereka ada yang sampai 550 ya tadi. Apakah itu udah TKDN, udah SNI kayak gitu ya? Oke, untuk yang TKDN dan SNI, ini beberapa pabrikan memang kebanyakan masih dalam pengurusan. Regulasinya kalau nggak salah masih baru diberlakukan tahun-tahun ini. Jadi kalau yang untuk saya tahu itu, yang SNI dan TKDN itu rata-rata yang merek pabrikan dalam negeri, kayak Ica Solar, Sankeindo, segitu. Kalau untuk yang ini, yang saya sadur, itu dia yang sudah SNI yang 540 watt peak dengan yang 455 watt peak. Jadi yang 535, 530 ini belum SNI, belum TKDN. Seperti itu. Berarti yang 540 udah ya? Sudah. Oh ya, makasih. Oke. Maaf, TKDN berlaku per tahun ini kan? Tadi. Ya. Sorry buat Mbak siapa tadi? Mbak Isya. Isya. Itu di websitenya ada kok Ica Solar yang maksimum dia 540. Nah, itu. Dan pabriknya pun nggak tahu sih, gudangnya sih di Kerawang situ, cuma bukan barang impor gitu loh. Jadi saya rasa kalau bukan barang impor ya mungkin ya udah approve lah ya TKDN-nya. Ya. Itu kan bisa buat solusi yang semalam kan ada yang nanya kenapa harus beli yang di dalam negeri, kalau di luar negeri kita bisa dapat yang 500 ke atas, sedangkan inverter bisa sampai 500 ya kan. Nah itu ternyata kan di dalam negeri udah ada yang sampai 540. Betul. 540 masih kurang tuh. Yang dicari 555. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Saya mau jawab Mas Azdi, pengalaman saya tuh subuh fotonya udah ada, maghrib fotonya hilang gitu loh. Karena kan mungkin tipikalnya azan subuh sama awalan maghrib kan dia mengikuti perputaran matahari juga ya. Jadi checkpoint saya tuh cuman subuh pasti bunyi, maghrib tuh pasti bunyi juga gitu loh. Jadi karena azan pun dia mengikutin matahari kan. Ya, jadi itu udah pasti tuh, sudah pasti saya bisa pastikan kalau di tempat saya tuh subuh dia nyala, maghribnya off, itu udah pasti itu Mas Azan. Siap, terima kasih Pak. Ibu tadi yang produk yang Ibu sampaikan itu tipenya apa ya? Monokristalin?
Ini mono. Oh, mono ya. Oke. Soalnya produk Longgi itu nggak ada tulisan mono atau ininya gitu, jadi langsung tipenya gitu. Iya. Saya bingung lihatnya. Dan sekarang rata-rata orang juga pakainya kebanyakan mono semua mungkin ya Pak. Sekarang kebanyakan mono memang untuk yang lebih laris gitu. Untuk TV itu sendiri. Ya, betul ya. Sekarang masih dalam proses ini ya, penelitian atau develop juga ya untuk beberapa tipe baru kan. Ada yang junction, ada yang chin film. Ada yang kemarin ada yang menanyakan bifacial, itu masih dalam tahap pengembangan juga. Seperti itu. Begitu. Jadi memang untuk mendesain PV ini memang as simple as that, dan ada banyak sekali aplikasi PV yang kita udah nggak perlu lagi ngitung secara manual. Bapak Ibu di sini bisa dengan mudah ngikutin ngikutin algoritma yang udah ada di aplikasi PV itu. Jadi memang sesimpel itu, dan sekarang udah banyak banget kita bisa ngecek juga power productivity juga dari desain-desain PV itu. Jadi misalnya kalau kita lihat untuk kombinasi antara PV ini dengan inverter ini ternyata dikombinasikan dia menghasilkan performance rasionya rendah. Nah, itu bisa kita gali lebih lanjut kenapa dia bisa rendah seperti itu. Boleh Iya, saya tambahkan, Kak? Iya, silakan Pak Rut. Saya memang belajarnya di sini dengan experience atau tidak kan, maksudnya nggak dengan teori kan. Saya habis tuh inverter 3. Berbagai merek saya coba 2 bulan meletus, saya coba lagi. Akhirnya kalau mau kombinasi yang bagus, bukan kombinasi yang bagus, yang selama ini saya kombinasi paling bagus itu inverter ICA, PV-nya Longi. Dari pengorbanan 3 inverter yang saya meletus loh, kan gitu. Saya Kenapa udah bisa meletus, Pak? Ya karena kan trial and error, ini murah, powernya gimana, akhirnya ya ternyata cuma 3 bulan nggak tahan. Terus saya coba merek yang lain lagi, saya nggak sebutkan merek di sini, yang meletus-meletus itu nggak enak. Nah, setelah dari 4 plan yang saya bikin, itu yang paling maksimum itu inverternya ICA, ininya Longi, PV-nya Longi, inverternya ICA. Tapi ada yang the best lagi, inverternya bikinan Taiwan, nggak saya sebutin, Mbak, nggak enak. Oke. Ya, Pak. Sebetulnya saya juga pernah, Pak, dapet pengalaman kayak gitu, Pak. Jadi inverternya itu overheat, setelah dibuka modulnya dia ada yang gosong. Ternyata usut punya usut. Jadi itu kayak program tinggalan dari angkatan sebelumnya semacam itu. Setelah dihitung ternyata VOC-nya melebihi dari VOC dari rangkaian satu string itu melebihi dari dari maksimum inverternya. Wah, ternyata sengaruh itu, Pak. Jadi memang itu desain sudah ada, sudah dipasang, dan kita cuma analisis waktu itu, terus dilihat ternyata nggak cocok. Jadi seharusnya dia itu hanya sekitar berapa volt total, dia ternyata VOC total dari PV itu melebihi dari kapasitas inverter, kapasitas VOC inverter. Akhirnya tiap jam-jam puncak itu kan VOC-nya pasti tinggi. Tiap jam-jam puncak itu langsung mati terus. Akhirnya setelah beberapa bulan ada bau gosong dari inverternya, setelah dilihat ada yang gosong salah satu modul di inverternya.
Itu mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu di sini. Mungkin kalau yang untuk mendesain PV memang harus hati-hati. Jadi kalau mendesain nggak pakai aplikasi memang kadang ada aja yang bikin kita miss gitu, seperti itu. Padahal yang Pak Ketut itu mungkin berapa watt peak Pak PV-nya? Yang membuat Saya pakai yang 5.000, cuman nggak tahu kenapa. Padahal waktu itu 8 string itu 8 PV itu saya paralel. Jadi 2 saya seri karena kan waktu itu VOC maksimumnya inverter tuh ada di 100 sekian gitu loh. Jadi kan apa namanya, 2 saya paralel, 4-nya saya seri kan gitu. Jadi 8 jadi 4 lah. Jadi voltnya tuh ada di range-nya kan sekitar 40-an kali 2, 80-an lah. Jadi VOC-nya inverter itu kan 150. Ya masih masuk karena saya paralel juga kan. Tapi ya mungkin karena kualitasnya ya, kualitas ya mungkin barang murah kali ya. Ya waktu itu memang saya trial and error-nya pakai yang murah-murah dulu gitu loh. Sampai akhirnya dapat the best gitu kan. Kan gitu. Ya memang harus experience sendiri, harus berkorban sendiri, ya ada masalah kan gitu. Ya hati-hati aja sama istri, marah-marah pasti udah jelas itu. Kan itu. Oke. Ini coba selanjutnya saya coba review untuk yang day 3 ya. Mungkin Bapak Ibu ini biar besok langsung tinggal presentasi aja gitu ya. Gimana Mas Alam? Oke kah? Kan sekarang mau extend 30 menit lebih ya Mbak, karena kemarin Ya, boleh. dipakai nggak dipakai kan, biar nggak Ya, terlalu boleh. malam. Silakan mungkin Mbak, bisa dilanjut. Oke, ya. Jadi untuk sebenarnya untuk review besok adalah array design and PV productivity prediction dan project presentasi. Nah, kemungkinan kita rencananya besok supaya tinggal project presentasi aja. Jadi Bapak Ibu mungkin sehabis dari sini itu bisa langsung mendesain seperti apa untuk yang kira-kira bisa layout PV untuk di rumah atau di sekolah masing-masing yang masih bersekolah. Nah, ini adalah beberapa rule of thumb-nya dari desain PV. Nah, ini contoh yang sebetulnya kurang baik Bapak Ibu karena ada pohon ini pastinya membuat shading. Jadi Bapak Ibu lokasikan PV yang menghadap orientasi yang sama itu dalam satu string. Misalnya ada 2 atap, orientasinya beda, itu stringnya kalau bisa sendiri-sendiri. Kecuali jika dia pakai microinverter. Pakai microinverter nggak masalah karena dia perhitungan daya dari masing-masing powernya, masing-masing PV-nya itu independen, dia paralel. Kemudian yang kedua adalah berikan space untuk heat transfer supaya temperatur PV ini tidak terlalu tinggi. Misalnya di sini dapat berupa jarak antar PV atau antar array. Di sini kita coba ambil lebih amannya, itu kita jarak antar baris, kita kasih jarak ini supaya dia ada yang namanya sirkulasi udara di bawahnya. Seperti itu. Dan juga berikan space untuk jalur maintenance. Nah, tapi gimana kalau misalnya PV-nya itu dia modelnya ini antar baris nggak ada jarak? Nah, nggak masalah, as long as di sekitarnya itu ada jalur untuk maintenance. Karena biar gimana pun juga, kita itu tetap butuh untuk mengecek misalnya untuk membersihkan, kemudian kita butuh untuk kalau misalnya ada trouble dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga jangan sampai ada kabel yang dia terekspos. Mengapa? Karena pernah saya jumpai, itu kabel ada yang terekspos dan dia kabel merah sama kabel hitamnya itu langsung jadi gimana sih, kabel yang kena matahari terus-terusan getas gitu, dia akan mudah putus seperti itu. Ini dia
Nah, ini dia. Ini kan rengket-rengket. Kenapa emang boleh ya? Boleh, boleh. Asalkan ya memang di sini ada area untuk heat transfer, ada area untuk sirkulasi udara, juga ada area untuk dia maintenance dari PV itu sendiri. Nah, ini dia untuk yang ada juga yang kemarin sudah saya sampaikan, ada jarak antar PV-nya memang sudah harus pas seperti itu. Dan juga ini contoh yang baik karena ini sudah pasti di bawahnya dia tidak akan overheat. Dia ada jarak maintenance-nya, juga dia ada sirkulasi udaranya. Posisi array dapat disesuaikan dengan kondisi lokasi serta faktor estetika. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita sering pakai. Ini aplikasi basicnya. Ini ada helioscope. Jadi nanti kita bisa taruh-taruh. Kita mau pakai PV merek apa? Kita taruh. Kita pakai inverter merek apa? Kita taruh di desain simulasinya. Nah, ini untuk yang Solar Edge. Solar Edge itu dia sebetulnya pabrikan inverter, pabrikan PV optimizer, tetapi dia juga punya software. Nah, ini dua-duanya ini ada free, yang Solar Edge ini gratis, sedangkan kalau yang Helioscope ini dia ada free trial 30 hari. Mungkin Bapak Ibu bisa coba di rumah untuk bisa kita bahas esok hari untuk terkait dengan desain PV di rumah kita atau desain PV di sekolah kita. Ini kita bisa lihat performansinya, kita bisa lihat produktivitas PV-nya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, si Helioscope, si Solar Edge ini, dia itu sudah pasti terafiliasi dengan software-software yang untuk mengecek dari data cuaca. Jadi dari data cuaca, data iradians itu dia punya. Kemudian dari efisiensi PV, dia tarik rumus, dia kerjakan, dia hitungkan untuk kita dapatkan performance productivity. Misalnya di sini ini di daerah Bali. Di daerah Bali, oh ternyata di Oktober dia paling tinggi produktivitasnya bisa sampai 30 kWh seperti itu. Ini saya lupa berapa watt peak untuk desain yang ini. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan software-software ini untuk membuat PV design. Jadi untuk ini misalnya kita buat untuk ada rintangan ya, ada obstacle di sini, itu bisa kita hindari, dan juga ini bisa menyesuaikan tilt dari atap itu sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin bisa lanjut diskusi lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol karena memang dari timnya Mas Alam meminta ada final project yang bisa dipresentasikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga untuk saya usulkan, bagaimana kalau proyeknya itu membuat desain PV di rumah, desain PLTS rooftop, atau kalau yang halamannya luas bisa ground PV di rumah atau di sekolah masing-masing. Mungkin kita bicara dengan menggunakan kalkulasi secara ideal dulu ya Bapak Ibu. Karena memang kadang ada sesuatu yang kayak shortcut. Baik Mbak, Tadi softwarenya udah dibagikan ke kita kah? Softwarenya dia tersedia di internet, Ibu, untuk mungkin software. bisa di-share linknya Mbak. Oke, siap. Nanti saya share ya, untuk better pakai Solar Edge memang yang bisa sepenuhnya dipakai, tetapi dia kekurangannya dia harus pakai inverter Solar Edge. Ini simple dan cepat juga bikinnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin?
yang bisa kita diskusikan? Atau mungkin lanjut ke pengenalan dari proyek akhirnya, Mbak. Oh, Gimana? oke, siap. Oke, saya stop share dulu ya, sebentar. Ya. Sebentar saya screen ya, Mbak. Oh ya, Nah, ini sedikit pengenalan di proyek akhir di kelas Solar Energy Teknologi Basic 2. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Pak Ibu? suara terdengar, cuma screen sharing belum ada Mas di saya. Screen belum kelihatan ya. Sebentar ya. Di yang lain mungkin? Ada error nih sedikit di Zoom saya. Belum ada juga. Sebentar ya, Mbak. Siap. Sekarang udah kah? Ya, kelihatan. Ya, siap. Langsung saja. Nah, di tugas atau proyeknya ini, para Bapak Ibu di sini mendesain solar PV system. Dalam tugasnya ini menentukan orientasi, layout, dan desain PLTS rooftop lengkap dengan prediksi formasi PLTS di rumah atau sekolah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, asumsikan desain PLTS on-grid dengan kapasitas PA-PLN minimum 305.000 VA, gunakan tools atau software atau alat dari Global Solar Atlas atau Sun Chart Program. Tiga, yaitu gunakan spesifikasi PP dan inverter tier 1 dan analisis menurut datasheet-nya. Sedikit catatan atau tips, tambahkan visual atau gambar di dalam presentasi agar memilih tambah menarik dan tambah keren untuk hasil kerjanya nanti. Nah, teknis pengumpulan dari proyek ini ada tugas. Pertama, pada proyek akhir ini akan diberikan pada hari kedua kegiatan mini kelas ini yang sudah saya share juga lewat grup WA kita bersama. Kedua, peserta boleh membuatnya menggunakan Microsoft PowerPoint, Google Slide, atau Canva, atau alat-alat dan software lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan syarat file berukuran landscape 16:9 dalam mode presentasi pada umumnya. File dikumpulkan dalam format PDF, maksimal ukuran file tersebut 10 MB atau MB. Dan untuk batas pengumpulan dari proyek akhir ini pada pukul 23.59 WIB pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Nah, peserta dapat mengumpulkan proyek akhir melalui tautan link yang ada di slide ini. Link pengumpulan serta bahan proyek atau tugas sudah saya share ke grup kita bersama. Pak Ibu bisa chat atau lihat nanti di sana. Mungkin seperti itu buat pengenalan tugas proyek akhirnya. Pak Ibu barangkali ada yang diskusikan terkait tugas. Itu Mbak Tia sudah mengirim link dari pertanyaan dari Bu Luki tadi. Silakan Bapak Ibu gimana? Iya, yang dari instansi yang sama bisa menyiapkan hanya satu presentasi. Ini tugasnya individu, Bapak Santos. Soalnya nanti individu-individu bakal mengirim filenya, karena kan ada nama individunya, Pak, bukan dari instansi. Nanti setelah besok di hari ketiga, Bapak Ibu secara bergilir dan juga random nanti kami tunjuk untuk mempresentasikan tugas akhirnya.
Jadi Bapak Ibu kami harapkan sudah menyiapkan materi untuk tugas besok sebelum dipresentasikan. Sambil jalan barangkali Bapak Ibu ingin diskusi terkait tugas akhir maupun tanya-tanya dengan Kak Tias, saya persilakan Pak Ibu. Sambil nunggu juga, misal belum ada pertanyaan, saya kirim link absen dan kuis hari kedua ini ya, Pak Ibu. Mbak Tias. Mungkin pertanyaannya saat besok mengerjakan proyek sambil tanya mungkin. Betul Bu Elvi, biasanya kalau belum go through masih oh ya gitu. Gitu. Udah ini wah ini gimana? Biasanya nemu problem adalah saat kita mengerjakan kayak learning by doing memang Bu. Iya betul ya. Berarti kita dikasih nomornya Mbak Mustika ini ya. Supaya kalau mau tanya langsung bisa tanya langsung gitu loh. Oh, saya ada di grup, Bu. Mbaknya, Kak Tias sudah ada di grup, Bu. Nanti kan? bisa dicari kontaknya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu lain, adakah ingin kita diskusikan? Mungkin Bapak Ibu di sini ada di Zoom ini. Ada yang pernah mendesain sebelumnya selain Pak Ketut, Bu Elvi? Saya pakai ilmu kira-kira, Mbak. Ini Bu Luki ini salah satu pemain solar PV, Mbak. Ya, Pak, solar PV untuk pompa air ya, Bu, kalau nggak salah. SWPS. Ya, untuk pompa air. Mungkin silakan Bapak Ibu ingin cerita-cerita perusahaannya juga boleh. Siapa tahu di sini ketemu partner bisnis nantinya. Iya, betul. Kalau ada pompa air kasih aku aja. Solar water pumping system ya Bu Elvi? Iya. Aku pakai Grandfos. Ya. Okay. Kalau pakai yang lain aku belum berani. Di lokasi mana, Bu? Banyak di Kalimantan, di Kepri banyak aku pasang. Wow. Sudah. Ini ada Bapak Noven ingin bertanya, silakan Bapak. Bisa on mic maupun on cam-nya. Maaf, Pak, Mas. Oh ya, maaf. Sebentar. Ya. Maaf, ini saya agak bingung dengan tools buat global solar sama sunchart program itu. Masih belum paham, bisa dijelasin ulang? Gimana? Kurang terdengar jelas, Mas. Untuk penggunaan tools global solarnya. Itu seperti yang kemarin kita sharing, Mas Dio, untuk penentuan tiltnya itu kalau misalnya pakai ground PV itu kita pakai penentuan tiltnya coba pakai Global Solar Atlas. Kita coba ikutin pakem dulu Mas Dio mungkin untuk di saat ini. Nah, gitu. Jadi Global Solar Atlas atau sunchart program, jadi boleh dianalisis dulu kira-kira tilt di situ optimumnya di seberapa seperti itu. Meskipun nanti dipasangnya itu wah kemiringan atap saya nih 25 derajat tapi optimum tilt PV-nya menurut Global Solar Atlas dan sunchart program ini misalnya di 11 derajat, ini gimana? Ya nggak masalah, kita ngikutin yang di atap seperti itu. Tapi
boleh menggunakan tools-tools itu untuk menentukan optimum pivot tail. Begitu, Mas Dio. Oke, makasih Ibu. Oh ya, untuk linknya juga boleh saya minta juga nggak ya Bu, untuk Global Solar dan Suncharge program sama Oke. kayak yang Helioscope. Makasih Ibu. Oh ya, boleh. Kalau saya pure hobi, Bu. Mantap Pak Ketut. Hobi paling mahal sedunia ini. Tadi Mbak Amal kalau nggak salah raise hand ya. Oh, lalu yang kemarin dipotong itu yang mana ya? Yang hitungan di hari pertama. Gimana Mbak Amal? Yang perhitungan di hari pertama itu Bu. Suaranya tipis di saya. Kalau di Bapak Ibu yang lain gimana? Ya, di saya juga rada-rada kurang jelas, Kak. Yang kemarin dipotong itu waktu udah sore itu penjelasan yang mau dijelasin lagi yang di bagian hitungan atau di mana Bu? Halo. Gimana? Sorry. Mungkin diminta untuk mengetik aja, Bu. Sepertinya Ya. pakai TWS. Kalau TWS kan problemnya biasanya delay sama ini, mic-nya emang kurang bisa kenceng. Oh iya, ya. Silakan Mbak Amal. Mungkin mengetik aja. Ini. Oh oke, yang kemarin dipotong waktunya penjelasan di hitungan atau yang di mana ya? Oke, jadi sebetulnya kemarin itu dipotong waktunya karena memang materi yang kemarin sedikit dan materi yang hari ini memang lebih banyak ke hitungan, kemudian ke theoretical, jadi lebih panjang, jadi memang apa ya? Proporsinya nggak sama gitu. Jadi makanya kemarin dipercepat, kemudian hari ini kita diskusinya harapannya akan lebih banyak karena banyak sekali hitungannya seperti itu, Mbak Amal. Kira-kira dimengerti? Oke, thank you. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kebayang apa yang kira-kira bakal kita bisa diskusikan mungkin? Atau misalnya Bu, saya mau bertanya tapi mungkin off topic ya, sedikit. ya, Oh, silakan. untuk floating TV yang biasa ditaruh kayak di Cirata itu, ini kan saya dapat bocoran kira-kira di Jawa Tengah juga mau dibikin di salah satu bendungan terbaru di BBWS Pemali Juwana kalau nggak salah ya. Apakah secara prinsipal sama persis ya dengan yang sudah Ibu terangkan dari kemarin itu untuk masalah teknisnya gitu, maksudnya? Sama persis, Pak. Untuk masalah ininya ya Pak ya, rangkaiannya seperti itu, sama persis Pak. Sama persis dan ini mungkin dia hanya bedanya itu di ini Pak. Hanya bedanya di kan PV itu ada komponen PV-nya itu sendiri, ada kabelnya, kemudian ada mounting. Mounting itu istilahnya yang buat rak-nya Pak, yang aluminium, rak aluminiumnya, bukan rak aluminium, semacam yang buat tempat dia duduk, itu mounting sistemnya. Nah, bedanya ada di mounting sistemnya itu. Karena mounting sistemnya pasti dibikinnya pakai pelampung ya Pak ya? Yang sudah iya, terus setahu saya kan memang bahan materialnya ada sedikit beda dengan PV yang digunakan di residence atau ini ya, jadi lebih tahan korosi biasanya kan seperti itu karena terpapar oleh uap air terus kan. Betul. Baik, Memang. berarti secara prinsipal tetap sama ya, cuman beda Ya. skill aja ya, skillnya itu lebih besar gitu ya.
Hanya beda ini aja, hanya beda Kata kunci lah. pemilihan komponennya itu aja, Pak. Oke, baik. Terima Berarti kasih. kayak pelampungnya itu sudah tersedia di pasaran ya? Itu saya kurang tahu, Bu, kalau pelampungnya sudah tersedia di pasaran apa belum, atau customize. Mungkin seharusnya ada vendor mounting system yang bisa untuk customize untuk di floating seperti itu. Tapi memang yang selama ini kita beli itu semuanya di ground sama di rooftop memang, Bu. Berarti kalau sistem kayak gitu tuh kayak perkabelan itu harus benar-benar safe ya. Iya. Ketika ada gelombang gitu kan kayak kabelnya itu kan bisa gerak-gerak toh. Betul. Jadi memang ada standarnya dalam wiring PV. Itu tim kami, tim BTI itu mereka ada punya standar sendiri. Dia harus selalu pakai kabel konduit memang untuk selain buat membungkus kabel juga lebih safety seperti itu. Berarti yang serabut ya. Yang tipe serabut ya. Ya, supaya nggak mudah putus kan ya. Betul, yang dibungkus lagi untuk di luarnya. Out of topic, Mbak. Iya, silakan Pak Putut. Ini Pak Niko tadi, saya agak pesimis ya, karena saya lihat perkembangan solar panel di Indonesia itu kayaknya cuman memenuhi ini aja, memenuhi kebutuhan ya pantas dunia lah kayak gitu lah. Willingness-nya pemerintah saya rasa enggak, Mbak. Yang saya lihat PLTU di Jawa itu sudah overproduksi gitu loh. Jadi untuk membangun EBT kayak di waduk dengan investasi sekian miliar gitu kan, saya masih kayaknya agak gimana gitu loh. Sedangkan kita yang pemain kecil lah ya, untuk rumah tangga gitu aja kita ada kelebihan dikit mau dijual, yang which is yang tidak bikin PLN bangkrut itu pun dia agak subjektif gitu loh. Tiap kepala rayonnya, oh di rayon sini nggak bisa, di rayon sana bisa gitu. Karena saya memasang 4 rumah, Bu, ya. Yang rayon Semarang itu ditolak, Bu, kan gitu kan. Berarti kan itu tidak ini. Nggak tahu kalau di Bali apakah masih bisa di-approve action-nya. Bisa saya tunjukkan video saya di rumah, bukan video sih, hasilnya. Coba saya videoin. Begini Pak, kalau yang untuk di Jawa Tengah itu kan memang bendungan itu dibangun baru diresmikan Jokowi beberapa waktu yang lalu, itu kan cukup besar waduknya, waduknya cukup besar kapasitinya. Terus di sana hanya digunakan sebagai irigasi saja, sedangkan teknologi yang dipasang di bendungannya itu tergolong cukup baru, cukup mutakhir, di mana semuanya sudah elektrifikasi dengan sensor dan segala macam. Kebetulan saya terlibat di PPIO-nya, penetapan izin operasinya. Jadi saya ikut berkecimpung dalam sertifikasinya. Kemudian kemarin ada ide untuk mengadakan kajian apakah dimungkinkan apabila di situ dipasang pembangkit listrik tenaga surya. Jelas memang korelasinya dengan PLN juga. Seperti itu, Bapak. Saya juga kalau itu disetujui, saya senang sekali gitu loh. Karena selama ini saya mempromot energi ini ke teman-teman kan gitu kan. Cuman kekhawatiran saya ketika itu tidak bisa diekspor ke PLN, nah itu yang membuat saya pure hobi, bukan apa namanya. Kalau masalah PLN sepertinya itu political decision sih, Pak.
Political Setuju, Pak. decision itu. Lah, iya, maksudnya dalam artian kalau memang itu di-approve di bendungan tersebut, saya juga bisa senang juga gitu loh. Jadi bisa mempromosikan teman kayak gini ini gitu kan. Nah, Bisa jualan buktinya gitu Pak ya. bangun. Ya betul, sebenarnya kita butuh penggiat-penggiat teknologi ya untuk masa sekarang ini. Nggak bisa kita pungkiri bahwa government kita kan agak skeptik terhadap perubahan yang terjadi, di mana kita dituntut pakai energi yang terbarukan, yang free emisi segala macam, tapi teknologi baru yang datang ini kadang masih enggan untuk meng-approve gitu. Okay. Jadi memang itu sudah sangat ini Pak, sangat jadi semacam kayak dihantam gitu terhadap IPC seperti BTI Energi ini juga Pak salah satunya. Jadi memang kalau nggak salah itu batasan itu adalah mulai beberapa bulan lalu. Sedangkan proyek itu kan kadang ada yang sudah berjalan dari bulan sebelumnya. Nah, langsunglah ada beberapa proyek kami pun ada beberapa yang belum di-approve karena urusan ekspor itu sendiri. Akhirnya ada yang akhirnya di-approve tapi harus pasang zero ekspor, limiter semacam itu, alat tambahan. Terus ada juga yang sebenarnya bisa sih Bu, mungkin regulasinya mungkin sedikit harus diprotes ya, karena PLTA mini pun hidro mini power plant pun itu ada dan listriknya dibeli juga oleh PLN sebenarnya. Dan itu sudah lama ada kan. Waktu itu masih boomingnya pembangkit listrik tenaga air kan, dan cost-nya dihitung lebih efisien, lebih murah seperti itu. Tapi kan nyatanya juga capacity-nya nggak stabil juga gitu yang sudah ada. Air itu. Makanya kan sebenarnya proyek baru menggunakan solar cell seperti ini itu sebenarnya nggak baru-baru amat ya, tapi untuk regulasinya itu yang perlu dibenahi karena government project sendiri menggunakan implementasi solar cell di semua di semua lini proyeknya. Contohnya di Bendungan juga untuk penerangannya dia nggak ngambil dari PLN, mereka pakai solar cell, untuk instrumennya juga pakai solar cell semua gitu, dikombin sama baterai. Betul Pak. Jadi memang itulah pastinya di nego, diprotes pastinya selalu semua penggiat energi surya selalu melakukan itu Pak. Ada gerakan dari banyak stakeholder seperti dari ASI, dari IESR, kemudian dari berbagai kampus pun bahkan mengajukan kajian balik gitu istilahnya, dari mana PLN ini memberikan batasan ini, dasarnya apa dan sebagainya, itu semuanya sudah bersuara, tapi memang kembali lagi it's a political decision Pak, kembali lagi yang di level atas dari negara itulah yang akan menentukan gitu. Tinggal didorong rame-rame. Betul Bu, memang harus kita yang penggiat EBT yang di sini memang harus selalu lebih giat dan memang berharap semoga ya pemerintah terbuka pemikirannya untuk bisa menerapkan itu, karena pemerintah sendiri kan punya target 25% EBT di tahun 2025, sedangkan sekarang baru berapa belas persen ya, baru 14, baru 15% gitu. Sudah 2022. Ya sudah pasti tidak akan tercapai target pemerintah itu kalau misalnya nggak akselerasi dari sekarang. Mungkin untuk daerah-daerah yang dalam tanda kutip sulit listrik ya, entah itu di bendungan yang di pelosok atau fasilitas masyarakat yang ada di pelosok itu yang listriknya sangat terbatas, ini kan sebenarnya terobosan yang sangat-sangat efisien gitu. Walaupun modalnya gede di awal ibaratnya, tapi kan maintenance-nya jauh lebih rendah, stability-nya bisa kita kaji lebih ulang lagi, mungkin bisa lebih bagus, seperti itu. Ya betul. Informasi aja, ini sekarang pemerintah lagi bangun BTS di daerah 3T dengan menggunakan energi solar cell.
Bapak Ibu, kalau nggak salah saya. Memang program pemerintah juga ada banyak, cuma memang yang untuk skala kecil yang dari warga sendiri, nah itu yang mereka malah ditahan-tahan seperti itu, nggak dibeli dan sebagainya. Untuk warga bentrok sama PLN ya. PLN juga jual energi. Betul. Intinya nggak mau rugi Pak, intinya Pak. Bukan marketnya. Betul. Cuma ya memang siapa kita juga bukan pemegang keputusan juga Pak. Iya tuh Bu. Tapi kalau didorong rame-rame nggak menutup kemungkinan toh. Ya, Kalau kita betul. berisik Sebenarnya terus, kalau berisik dari terus. sisi beberapa aspek kehidupan kita Bu, seperti mobil kayak gitu kan sekarang lagi digaungkan mobil listrik kan kayak gitu. Stasiun pengecasan listrik sendiri kalau mengandalkan listrik dari PLN kan juga mungkin kosnya gede, terus pasokannya oke untuk hari ini over pasokan, tapi kan untuk kedepannya kita juga nggak tahu. Nah, kalau kita di rumah-rumah misalkan kalau nanti ibaratnya kendaraan sudah pada beralih pakai listrik, ya kan kita butuh juga kok item-item seperti ini untuk menunjang kelistrikan kita kan gitu. Dan memang untuk kendaraan listrik dan juga kompor listrik juga memang untuk penggiat energi bersih rata-rata masih concern soal lah ngapain non emisi tapi sumbernya PLN dari PLTU seperti itu. Jadi memang masih jadi bahan pertimbangan Pak untuk semua pihak yang mencanangkan kompor listrik semacam itu. Kompornya udah dipending nggak jadi. Iya. Ayo aneh dikasih kompor listriknya nggak dikasih. Iya Bu, saya mau ketawa tapi takut dosa, takut dipenjara saya Bu. Aneh memang. Terus yang jual pangsit gimana itu, masak pangsitnya sama baksonya kalau pakai kompor listrik bawa keliling? Kalau nggak pakai solar cell ya, kalau pakai solar cell itu baru terobosan kan gitu. Gerobaknya dikasih solar cell kan. Semakin banyak penggunaan solar cell kan harganya pasti turun. Lihat aja Iya, dulu. betul. Ini aja harganya dulu berapa? Nokia tulis harganya 2,5 juta lebih kan. Sekarang 2,5 juta udah dapat handphone yang bisa segala macam kan gitu. Karena semakin banyak yang pakai kan gitu. Iya, betul. Ya, jadi betul Bapak Ibu memang sangat ada hubungannya dan itu kelihatan trennya, bahkan penurunan harga PV itu sudah 1,5 kali lipat lebih rendah daripada dulu pas awal keluar. Ini case yang saya temui Bu ya, di Kampung Laut di dekat Cilacap itu dia pernah, karena tempat situ nggak ada listrik, dia ada bantuan dari Jerman. Itu di Kampung Laut itu semuanya pakai solar panel dan masih berfungsi sampai sebelum dicopot lah. Nah, ketika PLN sudah masuk itu dilepas semua dan saya ada limbahnya itu, tapi memang solar panel zaman dulu, jadi nggak visible dipasang sekarang karena bentuknya kecil-kecil, wattnya kecil-kecil, jadi masif gitu loh. Lebih banyak instalasinya. Nah, dari situ aja kelihatan ini sudah benar-benar tadinya pakai surya panel, ini dicopot, terus PLN masuk gitu loh. Jadi ya saya agak skeptis juga gitu kan. Betul Pak. Dan memang ini mungkin off the record Pak, ada beberapa PLTS yang di daerah 3T di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah yang sekarang bahkan kondisinya sungguh membuat sedih gitu, kayak kabelnya sudah diguntingin semua, terus ada juga yang dia sudah ketutup pohon. Itu saya baru nemu 2 sih Pak, 2 PLTS, mungkin ada banyak lagi yang PLTS yang masih belum di maintenance dengan baik di luar sana seperti itu, yang terutama yang dari program-program pemerintah itu sendiri, karena memang mereka kan PLS itu nggak ada pemiliknya istilahnya kan yang di sana seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin
yang bisa kita diskusikan, kita bahas terkait tugas. Silakan mengerjakan, mungkin mengerjakan sebisanya dulu, kemudian bisa dipresentasikan besok biar untuk bahan diskusi kita dan lain sebagainya. Saya sama sekali nggak paham tuh, karena kan saya baru nimbrung di solar panel ini baru 1-2 bulanan. Tapi untuk tadi tugasnya itu semacam apa, belum kebayang aja gitu. Cuma nanti coba saya kerjakan sedikit-sedikit. Aman, Mbak. Nanti kita bisa bahas bersama. Oke. Ini Jadi harus ini dulu guys, segiin dulu Kenapa? ya yang solar software-nya. Iya, betul. Membuat ini sih itu software-nya membuat akun dulu memang. Oh, tapi free ya? Free. Misal hari ini belum ada yang kita diskusikan terkait kelas maupun hal lainnya, Pak Ibu boleh bertanya lewat grup WA kita bersama itu yang kami bantu jawab maupun Kak Tias bantu jawab. Siap. Mungkin seperti itu saja barangkali kelas hari kedua ini. Kalau memang tidak ada yang kita ingin diskusikan, link absen dan juga link quiz sudah saya share baik itu lewat Zoom maupun grup WA kita. Tanpa basa-basi lagi, mungkin kita lanjut ke sesi foto bersama untuk mengakhiri kelas hari kedua ini.